Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, dari sehat. Pertama-tama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kali ini kita bisa diberikan keberkahan ilmu, bisa diberikan suatu kenikmatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sudah siap belajar? Siap? Insya Allah sudah siap. Kemarin Bapak mengirim form kelas yang kalian sudah isi tentang bagaimana kepribadian kalian dan bagaimana kalian belajar. Nah, dari itu Bapak berkaca dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk Mbak Nuraini dan Mbak Intan boleh untuk satu kelompok, Mbak Witi dan Mas Bisan dan Mbak Sena dan Mbak Inti, karena gaya belajar kalian berbeda. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya, nah, kelihatan? Apa bacanya? Even and you. Ini itu sepatu. And hell. Apa artinya? Surga dan neraka. Surga dan neraka. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang yang namanya qada dan qadar. Ya, qada dan qadar, takdir yang mengikat manusia, baik yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Sekarang kita akan belajar tentang surga dan neraka. Apa yang ada di pikiran kalian tentang yang namanya surga? Surga itu indah. Surga itu menyenangkan. Surga itu menyenangkan. Ada yang lain? Apa itu surga? Balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau surga adalah orang yang baik, maka lawannya adalah neraka. Kira-kira apa neraka? Begini, apa itu neraka kalau menurut Anda? Balasan untuk orang-orang yang banyak dosa. Balasan untuk orang yang banyak dosa. Intan, apa itu neraka? Balasan bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Nah, surga adalah tempat kenikmatan dan keselamatan yang kekal dan abadi. Surga diciptakan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika orang-orang yang beriman, tentu saja pasti hidupnya, akhirnya, tujuan akhirnya adalah surga. Sedangkan neraka adalah tempat yang telah Allah siapkan untuk menyiksa orang-orang kafir, siksaan yang tiada berhenti untuk selamanya. Orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka jahanam, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, tidak pernah mendapatkan keringanan dan ampunan dari Allah. Pedih sekali ya. Takut gak kalian sama neraka? Takut. Kalau surga kalian takut gak sama surga? Pengen ke surga. Kalau kalian pengen ke surga, kira-kira pantas gak amal kalian itu diperhitungkan di surga? Itu Pak, bukan karena amal kita, tapi karena ridho Allah. Benar. Ada yang mengatakan atau bahkan itu kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kalau kita hitung, kalau kita compare amal kita, seberapa pantaskah sholat kita, zakat kita, puasa kita, bahkan di dalam ibadah itu apakah kita ikhlas atau tidak? Dengan hal itu, maka kalau kita bandingkan dengan surga, apakah balasan itu pantas untuk kita? Dengan kenikmatan yang sampai selama-lamanya kita tidak akan lupa. Nah, hal itulah yang menjadi
inti dari pembelajaran ini dengan tujuan kita mempelajari surga dan neraka untuk meningkatkan kadar iman kita. Untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tujuan kita ibadah itu untuk meraih surga, tapi untuk ridho. Karena tadi surga itu kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena ridho, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana surga dan neraka itu? Ya, surga itu berada di atas langit yang terwujud dengan adanya jarak antara keduanya, dan atapnya surga adalah arus. Ya, di dalam paket terakhir kalian bisa buka bahwa tempatnya surga itu ada di atas langit ke-7. Ya, jangan ditanya ya di mana langitnya karena kita tidak tahu. Tapi letaknya surga itu di atasnya langit ke-7 dan atapnya adalah arsy Allah. Apa itu arsy Allah? Tempat bersemayamnya Allah, atau bisa dikatakan singgasananya Allah. Nah itu ternyata surga itu masih di bawah arsy-nya Allah. Nah itu menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar esa, tunggal dan sangat berkuasa. Nah, tempatnya neraka di mana? Neraka berada di bawah bumi. Ketujuh dengan adanya jarak antara keduanya, mengenai keberadaan neraka di bawah bumi ke-7. Lihat, di mana letak neraka? Di bawah bumi ke-7. Bumi itu berapa lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, neraka itu masih di bawahnya. Kalau kita inti bumi saja sudah sangat-sangat panas, apalagi neraka. Alhamdulillah. Ya. Kalau mati kok dikuburkan di bumi, katanya surganya di langit. Kenapa matinya itu dikubur? Kenapa kalau tidak diterbangkan gitu ya? Nah kalau begitu ada satu fakta. Kalau kalian pelajari sejarah IPS, itu ada salah satu suku yang ada di Tibet, di mana? Saya lupa. Itu pemakamannya itu kalian tahu seperti apa? Mayatnya itu dipotong atau bahkan dibiarkan dan dimakan oleh burung bangkai. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu percaya kalau arwah yang sudah mati dan dimakan oleh burung akan dibawa ke atas. Kalau kenapa mesti tidak? Karena sejatinya kita adalah tanah, akan kembali ke tanah. Ya. Boleh. Itu kan neraka di bawah bumi itu tujuannya. Kalau tidak kemas berarti kita nggak bisa masuk neraka. Gimana? Kalau tidak kemas. Kalau tidak kemas neraka. Wah, Masya Allah sekali. Kalau kita tidak kemas nanti kiamat terus dajjal di bumi gimana? Nah, berarti nggak bisa ketemu kita ya. Oh, seperti itu ya. Tidak ya teman-teman ya. Mungkin insya Allah kalau zamannya itu sampai jauh dan teknologi kita canggih, memang dikatakan di IPA itu Mars itu planet di tata surya kita yang paling dekat di bumi, tapi itu masih belum layak bumi. Jadi di antara planet-planet yang ada di tata surya itu bumi adalah planet yang layak untuk di bumi. Nah, berhubungan dengan penghuni bumi, maka kita geser ke penghuni surga. Apa saja penghuni surga itu? Penduduk surga dimuliakan oleh Allah. Maksud tubuh mereka dibesarkan seperti ayah mereka. Siapa ayah kita? Nabi Adam. Tinggi badannya 60 hasta. Berapa hasta? Kira-kira 30 meter. Mereka berpanas rupawan seperti Nabi Yusuf. Tidak berbulu pada badannya dan tidak berjenggot. Semua muda dalam usia 30 tahun. Mereka berada dalam surga untuk selamanya. Jadi kalau kita menjadi penghuni surga, bilang apa kalau penghuni surga? Amin. Kalau kita menghuni surga, maka postur tubuh kita itu tinggi. Kita cantik, kita tampan, kita rupawan, tidak berbulu di badannya dan tidak berjenggot. Dan semuanya itu di usia 30 tahun. Itu relatif muda teman-teman. Jangan kalian katakan bahwa usia 30 tahun
tahun itu sudah tua. Nah, geser ke penghuni neraka. Apa penghuni neraka itu? Dihinakan oleh Allah dan sengaja dibesarkan badannya sehingga disebutkan bahwa tinggi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Berapa tingginya gunung Uhud? Terus badannya besar, giginya saja setinggi gunung Uhud. Nah, kita tidak bisa membayangkan ya. Orang kafir akan kekal ada di neraka, tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak hidup, yang juga tidak hidup. Yang artinya tidak hidup dengan kehidupannya nikmat karena mereka terus mendapatkan siksaan. Kalau bahasanya itu gak urip, gak mati. Kalau hidup dia dimatikan, kalau mati dihidupkan. Sambil itu bagi siksa Alhamdulillah. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa penduduk neraka itu akan memakan sebuah buah yang mana ketika dia memakan itu, maka tenggorokannya akan terbakar dan meleleh. Bayangkan kalian, makan buah tapi terbakar dan meleleh. Apa nama buahnya? Buah zakum, betul. Gimana bentuk buah zakum? Dikatakan bahwa buah zakum itu berbentuk bulat dan memiliki duri yang panjang di sisi-sisinya. Durian, Ya seperti durian, tapi durinya besar lagi. Kita tidak bisa membayangkan, itu hanya gambaran. Tapi dengan gambaran itu kita bisa melihat bahwa buah itu kalau kita makan, tenggorokan kita akan meleleh, terbakar meleleh. Kayak bulu babi. Ya, insya Allah nggak tahu ya. Kita tidak bisa membayangkan. Nah, kenikmatan surga itu ada dua. Yang pertama kenikmatan umum, yaitu kenikmatan yang semua penduduk surga itu gambarkan tanpa terkecuali. Apa saja nikmatnya? Ya kita tidak tahu. Yang kedua adalah nikmat khusus, dikatakan sebagaimana kenikmatan ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang soleh. Tidak semua penduduk surga mendapatkan itu. Surga itu sudah enak sekali. Kok ternyata ada kenikmatan khususnya lagi bagi orang-orang yang soleh. Nah, hal ini harus kita jadikan panutan bahwa ketika kita di surga nanti kita usahakan kita menjadi bagian orang-orang yang soleh, orang yang khusus. Nanti untuk siksa neraka, penduduk neraka disiksa dengan segala hal. Panasnya neraka, makanan dari pohon berduri tadi, apa pohonnya? Pohon zakum. Minuman dari air yang mendidih, pakaian dari bara api, malaikat menyiksa mereka dengan kejamnya dan siksaan lainnya. Ini sangat-sangat tahu juga dari. Apa siksaan ringan di neraka? Tahu hadisnya? Apa siksaan paling ringan di neraka? Pakai alas kaki tapi dari api dan kepalanya mendidih. Siapa yang diberi siksaan paling ringan itu? Abu Thalib. Siapa betul? Pamannya Nabi. Itu siksaan paling ringan. Bayangkan, siksaan paling ringan kalian itu pakai sendal, pakai alas kaki tapi kepala kalian mendidih. Otak kalian mendidih. Alhamdulillah. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus selalu meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala akan dosa kita selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian mempelajari tugas yang harus kalian kerjakan untuk pendalaman materi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Tujuan belajarnya apa? Untuk menganalisis konsep surga, konsep neraka. Apa saja yang ada di surga dan neraka dan hikmahnya. Apa hikmahnya kita mempelajari neraka dan surga? Apa hikmahnya? Agar kita selalu ingat pada Allah, meningkatkan kadar keimanan diri kita. Nah, untuk kelompok satu apa? Analisis kalimat pada kolom berikut sesuai dengan 4. Contoh kita masih dilembar dengan sini dengan memotong beberapa kolom yang tersedia dan sesuaikan dengan pasangan kalian. Nah, oke. Kelompok 1
Oleh gambar ini dengan kita bisa terbagi kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, dari gambar itu di bagian belakang kalian bisa untuk mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2 menganalisis ya. Apa yang telah kalian kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 dengan gambar terakhir kalian bisa memotong. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Kalau kelompok 1 jadinya ini ya. Buat kita set, kalian potong dan kalian sesuaikan mana yang mana yang terangkat kalian bikin kita set dengan mana. Nah, kelompok 3 kalian urutkan fase-fase hidupnya. Ya. Kelompok 3 kalian kelompok 2 silakan diisi. Ya, waktu kalian 5 menit ya, lanjutin. Nah, itu kan ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti tugas kalian itu boleh ditukar. Karena juga nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas kelompok kalian, kalian juga boleh untuk mengerjakan tugas dari kelompok lain. Di sini ya Pak? Ya, di sini. Ada kebingungan? Bisa. Kalau sudah kalian juga boleh untuk mengerjakan tugas dari kelompok lainnya. Mana soalnya? Sudah? Mungkin selesai. Sesuaikan ya. Yang sudah boleh mengerjakan kelompok lainnya juga boleh. Bingung nggak? Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan ke depan kelompok-kelompoknya. Maksudnya itu apa biar yang lainnya juga mengerti. Sudah.
Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah. Yuk kelompok 1 dan kelompok 3. Sudah. Sudah kelompok. Sudah, Bapak. Sudah. Nah, karena yang pertama selesai kelompok 2, silahkan maju. Kelompok 2. Ya, 3 orang. Kelompok 2 silakan secara singkat apa saja kalian temukan. Anak surga dan neraka menurut kamu surga itu Ya, maju. semua yang hidupnya kenikmatan dan balasan untuk orang-orang sabar dan beriman, rakyat dan kecintaan dan balasan orang-orang yang berkah. Betul. Seberapa pentingnya surga dan neraka? Sangat penting untuk meningkatkan iman. Betul. Ya, terima kasih. Silakan. Ayo, kelompok 1. Apa yang kalian temukan? Apa maksudnya? Ayo maju. Kelompok 1. Apa saja? Apa itu? Surga saja, surga. Surga. Ya. Apa? Dibaca, dibaca. Betul. Ya, terima kasih. Kelompok 3 apa maksudnya? Di situ saja. Ya, yaitu urutan Urutannya kehidupan manusia dari lahir. Kandungan ini habis itu lahir Pak. Sedang bayi Pak. Ya. Bayi habis itu Sampai dewasa dan dewasa, habis itu masuk neraka dulu. masuk neraka. Karena Ya. disucikan dulu, habis itu baru masuk surga. Betul. Kesimpulannya pada pembelajaran ini adalah bagaimana cara kita mengimani surga dan neraka. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita. Dengan begitu kita bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin satu saja untuk merefleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Siapa yang mau? Ya, Nuraini silakan. Alhamdulillah, belajar tentang neraka dan surga ini saya Jadi lebih beriman. beriman, terus bertakwa kepada Allah. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekian pembelajarannya, kurang lebih mohon maaf dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.